dan jangan lupa like-nya, di-like ya. Di-subscribe itu penting, di-subscribe, di-like, di-subscribe. Ya, haleluya, firman Tuhan selalu baru bagi setiap orang yang hidup dalam kasih-Nya, yaitu berdiakonia, bermarturia, dan selalu hidup dalam kekudusan. Haleluya. Nah, hari ini kita belajar tentang hari raya. Ada beberapa hal yang unik. Yang pertama, yaitu tentang penggenapan di dalam Torah, ya, bahwa Yesus itu datang untuk menggenapi. Jadi ada 3 hari raya wajib yang harus digenapi, ya. Namun di satu pihak ada pembatalan, bukan penghilangan, ya. Nanti kalau di kelas evangelis diajarkan bedanya membatalkan dengan menghilangkan. Hukum Torah itu tidak boleh dihilangkan, tidak boleh dihilangkan. Tetapi ketika hukum Torah itu sudah digenapi, maka hukum itu otomatis batal dan diberikan hukum yang baru. Ya. Nah, kemudian Paulus kasih tahu, ya, mengajarkan kepada kita bahwa kita sudah tidak perlu lagi untuk memperhatikan hari-hari. Tapi kalau ada yang mau memperhatikan, boleh. Kalau ada yang tidak memperhatikan juga boleh. Artinya jangan terpaku pada hari-hari. Itulah sebabnya era kontekstualisasi, ya, Helenis, yaitu ketika hari kelahiran Yesusnya dari bulan Sukot. Tadi ada 3 hari raya besar yang wajib, ya, 3 hari raya wajib tadi. 1 Paskah, 2 hari raya Pentakosta, 3 hari raya Sukot. Ya. Ketiga hari raya ini wajib bagi orang Yahudi. Nah, tetapi kemudian bagi orang non-Yahudi udah nggak perlu dilakukan lagi. Tapi ada orang-orang non-Yahudi yang masih ingin merayakannya. Kita tidak perlu menghinanya, kita tidak perlu mencelanya. Ya, ketika ada orang-orang non-Yahudi yang ikut-ikutan makanan halal dan haram, kosher dan tidak kosher, kita tidak perlu mencelanya, kita tidak perlu memujanya, juga biasa saja. Karena dia melakukan semua, juga kita sama-sama melakukannya buat Tuhan, karena cinta kita kepada Tuhan. Begitu ya. Nah, namun ada yang menarik, ya, ada yang menarik bahwa ketika Yesus melakukan penggenapan itu ada 3, ya. 1 hari raya Paskah. Hari raya Paskah itu ternyata hari kematiannya Yesus, ya. Hari ketika sembelihan domba Paskah disembelih, hari itu, jam itu Yesus mati. Dan di hari Paskah itu Yesus membebaskan semua umat manusia dari dosa yang percaya kepadanya tentunya. Dan kemudian 50 hari kemudian ada hari raya Pentakosta, di mana Roh Kudus itu diturunkan seperti janji dari Tuhan Yesus bahwa Ia akan memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, 50 hari setelah Paskah, ya. Nah, lalu ada hari raya Pondok Daun atau hari raya Sukot. Nah, hari raya Sukot ini adalah hari raya setelah Yom Kippur, ya. Jadi mereka selama beberapa hari mereka merayakan peringatan itu, dan ada pembaptisan di hari raya Yom Kippur itu untuk masuk ke kelahiran Yesus. Nah, jadi cerita tentang 3 hari raya ini, hari raya Paskah, Pentakosta, dan hari raya Sukot. Pentakosta ini Savot gitu ya. Itu 3 hari raya ini adalah 3 hari raya yang digenapi oleh Yesus. 1 Paskah yaitu kematiannya, Pentakosta adalah janji Yesus tentang Roh Kudus, kemudian hari raya Sukot adalah kelahiran Yesus. Nah, yang didahului dengan Yom Kippur, pembaptisan. Pembaptisan pembaptisan adalah awalnya Yesus lahir dalam hidup kita. Dan hari raya Sukot ini adalah hari kelahiran Yesus. Nah,
Kurang lebih hari raya Sukot ini sekitar 15 Tisiri atau antara bulan September sampai Oktober. Ya, selalu maju mundur karena ada kalibrasi kalender matahari dengan kalender kalender Yahudi. Kalender Masehi dengan kalender Yahudi maksudnya ya. Maka saya share screen aja ya. Saya share screen aja supaya bisa kelihatan jelas. Sebentar ya, ini saya tunjukkan kan teman-teman yang di kelas evangelis pasti sudah diajarin ini ya. Cuman kita ulangin lagi. Ada 7 hari raya ya, dan ada banyak hari raya, ada 7 hari raya utama dan 3 hari raya wajib gitu ya. Nah, lihat ini contohnya. Ya, kalau Anda lihat ya, biar cepat Anda bisa screenshot. Lihat ini kan bulan-bulannya. Kalau Anda lihat ini bulan Nisan, bulan pertama. Disitulah ada Paskah Yahudi ya. Paskah Yahudi ini sama dengan kematian Yesus, kan? Domba Paskah. Bukan kebangkitan Yesus ya, kematian Yesus, tanggal 14 Nisan. Kemudian ada Safot, yang tadi ini Pentakosta. Turunnya Roh Kudus. Bagi orang Yahudi adalah turunnya hukum Torah, Safot ini, ya bulan Sivan. Sekitar tanggal 5, ini tanggal 15, ya. Kemudian di sini ada Tisiri. Nah, ini tanggal 15 Tisiri adalah hari raya Sukot yang didahului dengan Yom Kippur, ya. Nah, lihat, kalau Anda lihat, Nisan, Sivan, Tisiri. Bulan Nisan antara Maret, April, Sivan antara Mei, Juni, Tisiri antara September, Oktober. Nah, kalau bagi kita ini adalah Natal justru, ya, bukan di Desember ya. Nah, nanti kalau yang di kelas evangelis akan ditangkan lebih detail lagi ya. Makanya di atas ini kan saya kasih eh, ini ada di Lukas 2, divisi Abia. Zakaria dari divisi Abia. Ya, tugasnya adalah Mei Juni. Itu nanti ada di 1 Tawarik 24 kalau salah ya. Nah, itulah itulah yang menjadi dasar. Jadi 3 hari raya ini digenapi oleh Yesus, 3 hari raya wajib. Apa makna 3 hari raya wajib ini? Kita akan masuk bahwa satu, kita mulai dari ini ya, pembaptisan. Nah, jadi ada 3, tapi kita akan urut ya, akan coba urutkan dulu. Nah, jangan pembaptisan tapi nisan, yaitu diawali dengan Yesus disalib, kematian Yesus. Yesus menebus, ya. Sebentar ini ya, satu, Yesus menebus orang yang percaya. Ketika kita sudah ditebus, ya, kalau Kudus itu turun dalam hidup kita. Dan itulah Natal bagi kita, ya. Itulah Yesus yang datang sebagai raja dalam hidup kita. Datanglah kerajaan, ya. Itulah urutan di dalam peristiwa pertobatan kita. Yesus yang mati, kemudian Roh Kudus itu turun untuk orang-orang percaya di zaman para rasul, lalu Yesus itu menjadi lahir dalam kehidupan seluruh umat manusia. Atau dibalik, ketika Yesus datang, kemudian ia menebus umatnya dan Roh Kudus turun. Tetapi di dalam urutan kelahiran baru kita mulai dari adanya Natal, ya, ada Natal dalam hidup kita mengenal Yesus, Yesus diberitakan, ya, satu, kemudian kita menerima penebusan Yesus, Yesus menebus, dua, lalu kita terima Roh Kudus. Ya.
Yesus menebus hidup kita, terima Roh Kudus. Jadi ketika Yesus diberitakan, kita percaya, dan saat itu memang dibaptis. Karena ada Yom Kippur, kan ada raya pembaptisan. Lalu di situ Yesus mati bagi kita, keselamatan kita, dan kita terima Roh Kudus supaya apa? Supaya kita satu. Nah, supaya satu. Kita mati karena pembaptisan artinya mati dan bangkit bersama Yesus. Ya, pembaptisan itu sebentar ya. Kita cerita di situ pembaptisan dulu. Baptisan itu satu artinya mati dan bangkit, tetapi juga artinya kemarin Petrus berkata untuk memurnikan hati kita. Ya, supaya kita punya hati nurani yang murni. Dan kedua, ya setelah ada Natal, maka di situ ada ada penebusan, ada jalan salib. Nah, ada penebusan dulu ya, ada penebusan, ada jalan salib. Itulah salib yang harus kita pikul setiap hari. Dan kita membutuhkan Roh Kudus untuk menolong kita. Ya, jadi nggak akan lepas dari situ. Hati yang murni, ya satu hati yang murni. Satu hati yang murni. Kedua, kita tahan di dalam penderitaan. Ketiga, untuk bisa bertahan dalam penderitaan kita perlu Roh Kudus. Ya. Jadi ketiga hal ini selalu ada dalam hidup orang Kristen. Hati yang murni yaitu pembaptisan untuk memurnikan hati kita. Ya, pikul salib setiap hari. Ya. Dan ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Tanpa Roh Kudus nggak tahan. Kemarin bagaimana caranya menerima Roh Kudus? Logos setiap hari, ya, dan Anda hidup di dalam kasih terus tiap hari di dalam diakonia marturia. Maka logos itu akan menjadi rema, dan logos itulah yang menjadi rema itulah yang namanya the memra of the Lord, yang sering kali disebut the memra, firman Tuhan yang hidup atau Roh Kudus itu, ya. Orang yang hidup penuh dengan firman yang rema, logos yang jadi rema, itu hidupnya penuh dengan Roh Kudus. Karena bagi orang Yahudi, dememra itulah ya firman, dememra itulah ya Roh Kudus yang menyertai. Ya, nah, jadi jangan, oh, Pak bukan Trinitas dong, nggak usah urusin itu, urusin dari teksnya aja yang asli. Ya, jadi kalau Anda mengikuti perjalanan hidup orang Kristen, ya dalam membaptis, setelah dimurnikan hatimu, Anda harus jaga kemurnian hati itu, ya. Sebab kalau Anda tidak jaga kemurnian hati, hatimu tidak tulus ikut Tuhan Yesus, nggak tahan. Kalau orang-orang yang murni, ya ikut Yesus, hatinya tulus ikut Yesus, dia akan siap dengan salib yang dipikul, dengan semua caci maki, dengan semua penderitaan, dengan semua hinaan-hinaan. Ya, ketika dia tahan dengan caci maki, dengan semua hinaan, dengan semua salib yang dia pikul, menderita karena kesaksian, menderita karena kebenaran, maka supaya dia bisa bertahan itu dia butuh Roh Kudus, karena enggak juga enggak kuat. Makanya Roh Kudus hanya turun di hati nurani yang murni. Ya, kalau kita ingat cerita Nuh, ya merpati burung gagak itu enggak balik karena dia menemukan banyak bangkai. Tapi merpati Nuh itu pulang. Dan Roh Kudus itu selalu digambarkan ya dalam rupa merpati yang turun pada Yesus itu. Ya, turun seperti burung merpati yang murni dalam ketulusan hati. Ketiga hal itu Anda perlu. Hati yang murni, penderitaan, memikul salib, dan Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan setiap hari. Jangan berpikir nanti kalau Anda penuh Roh Kudus, nanti Anda kejang-kejang, terus matanya belak-belak, terus Anda ngerompet-ngerompet, nggak karu-karuan ya. Bukan, nggak begitu. Roh Kudus itu begitu lembut. Saat Anda penuh dengan Roh Kudus,
Hati Anda yang murni itu, yang telah dibaptis, hati itu yang siap menempuh jalan salib. Ya, karena penuh penyerahan diri kan, maka Roh Kudus itu turun dalam hidupmu, memberi kekuatan setiap hari. Dan nikmati setiap pencobaan, setiap salib itu dinikmati. Dan biarkan itu menjadi wangi, menjadi persembahan yang harum. Nah, namun kalau kita lihat di antara 3 hari raya itu, nanti Anda lihat tadi di Imamat, ketika mereka memanen ladangnya, ya, di hari raya panen itu kan, mau menjelang hari raya Sukot itu kan, Anda tidak boleh nggak boleh dibersihkan semua loh. Harus dibiarkan jatuh bulir-bulir itu supaya ada orang miskin bisa ngambil. Diakonia lagi. Di antara semua itu ada diakonia. Hati yang murni pun percuma kalau Anda pelit kikir. Nggak bisa. Anda harus lepas. Berikan untuk diakonia. Ya, kasih makan. Diakonia. Diakonia itu bukan ngasih pendeta yang pakai jam tangan Rolex. Oh, Pak, jam tangannya bukan Rolex lagi, Pak. Sekarang, Pak. Nah, ya pokoknya bukan pakai jam tangan barang-barang mewah itu, bukanlah pokoknya. Tapi diakonia itu untuk orang miskin yang lapar. Itu wajib. Ya, lihat itu makanan loh yang ditumpahkan itu loh. Bukan ngutangin. Nah, satu ketika ya ada siapa yang bertanya kepada saya lupa ya waktu itu ya di waktu koinonia itu. Pak, kalau saya itu nanti kerjanya ngutang-ngutangin kalau ada orang yang tidak punya handphone, boleh Pak gesek kartu kredit saya. Oh jangan saya. Aduh. Ya itu mungkin nggak boleh, bukan ngutangin. Nanti Anda akan kecewa, nanti akan ruwet gitu. Tugasnya kita adalah memberi makan, bukan ngutangin beli handphone. Salah ya. Saya sangat hati-hati ya dalam hal itu, saya sangat hati-hati. Makanya Anda jangan tertuduh juga. Kalau ada nuduh, oh katanya Kristen diutangin aja 1 juta buat beli handphone, nggak boleh. Ya emang nggak ada urusannya. Tapi kalau ada orang makan, lapar, Anda nggak kasih, wah itu hati-hati tuh, nanti Tuhan berurusan dengan Anda loh. Ya, Tuhan berurusan dengan Anda. Selain Anda punya hati yang murni, siap dengan penderitaan salib Kristus, ya Anda dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus yang menguasai hidupmu. Maka Anda harus berdiakonia. Dan ketika Anda berdiakonia, berkat-berkat itu akan datang. Ketika Anda berdiakonia, banyak sekali masalah dalam hidupmu akan diselesaikan. Ketika Anda berdiakonia, banyak sekali penyakit-penyakit yang disembuhkan. Karena seharusnya Anda makan itu cukup, ya, cukup kenyang. Bukan jangan berhenti makan sebelum kenyang ya. Salah ya. Makanlah sampai kenyang. Karena itu firman Tuhan. Engkau akan makan sampai kenyang. Jangan berhenti makan sebelum kenyang. Itu ajaran Tuhan Yesus ya. Ajaran Alkitab kita, engkau akan makan sampai kenyang. Bukan kekenyangan. Nah, beda lagi. Sampai muntah-muntah. Kan nggak boleh justru kan. Waktu orang Israel makan burung puyuh sampai muntah-muntah itu, oh dimarahin. Kenyang. Jangan berhenti makan sebelum kenyang. Nanti geragas. Anak-anak kenyang. Cukup. Tapi nggak boleh sampai kekenyangan. Kenyang. Supaya jangan geragas. Ya. Nah, kemudian selebihnya berarti Anda harus berbagi dengan orang lain. Hidupmu akan diberkati, akan bahagia. Ya, semua salibmu itu akan penuh dengan sukacita. Pak, khotbahnya salib terus Pak, tiap hari bikin susah orang. Nggak usah disalib aja sudah susah. Oh, jangan salah. Kamu nggak usah disalib sudah susah karena Anda bukan disalib, itu Anda sepantasnya disalib. Nah, itu tadi ya, kata Petrus itu, kamu jangan kamu susah karena dirimu sendiri. Jangan kemarin ya, ingat saat teduh kemarin. Anda susah karena dibikin sendiri. Tapi kalau salib itu, Anda nggak ngerti, juntung-juntungnya tiba-tiba dibikin susah sama orang. Itu salib, harus bedain. Ya.
Dan kalau Anda melakukannya dengan susah tapi sukacita. Kemarin tadi siang ya saya nonton ada di YouTube siapa itu ya. Wah Pak Paulus sekarang susah hidupnya di Eropa. Oh enggak, saya bahagia. Uang memang nggak banyak, tapi kami bahagia. Relatif ya, Anda kalau mau mengukur bahagia itu apa sih pakai uang. Anda mau mengukur bahagia itu pakai apa? Materi. Wah kuno itu, Anda udah salah itu. Anda mengukur bahagia pakai apa? Nah, salib itu indah ya. Kalau Anda menjalaninya dengan penuh ucapan syukur. Tapi kalau Anda disalib terus, kapan majunya? Lagi jalan disalib, lagi jalan disalib. Bercanda ya. Tapi intinya Anda kalau disalib terus nggak ada berkatnya, jangan-jangan ada yang salah. Jangan-jangan Anda lagi ada di neraka, Anda lagi salah memang. Introspeksi. Karena selalu ada salib, selalu ada berkat. Selalu ada kemuliaan. Setelah salib selalu ada kemuliaan. Jadi kalau Anda tahunan disalib terus, dan tanpa ada kemuliaan-kemuliaan, Anda tanya, Tuhan, jangan-jangan aku salah Tuhan. Jadi Anda disalib bukan karena Tuhan, tapi Anda disalib karena memang kelakuannya badek. Kelakuanmu memang busuk. Nah, Anda harus bedakan ya, harus jujur ya. Harus jujur. Banyak orang gitu yang mengexcuse gitu, hati-hati. Kiranya rahmat dari Tuhan Yesus membuat Anda bisa merayakan 3 hari raya ini dalam hidup Anda. Ya, hari raya Sukot, Yesus lahir dalam hidup Anda. Ya, Anda merayakan penebusannya dan siap untuk menjadi salib, untuk disalib. Dan Anda siap terima Roh Kudusnya. Ya, tandanya apa kalau Roh Kudus? Bukan kejang-kejang, terus meromet-meromet mulutnya itu bukan. Tandanya Anda terima Roh Kudus adalah ketika Anda berbuah rohmu. Galatia 5 ayat 22, 23. Nikmati. Ya, nanti hidupmu akan indah sekali. Akan luar biasa. Keluargamu menikmati, kamu pun menikmati, orang lain pun menikmati. Ya buahnya itu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.